Hai hai hai. Selamat pagi semua, good morning dunia. Good morning teman-teman. Aduh, ini suara ayam. Suara ayam, wow. Gue lagi di daerah bagian timur Indonesia. Tepatnya Ambon. Kalau lu orang lihat video-video gue, video-video gue yang kemarin tahun lalu ya kalau nggak salah tuh, itu kan gue pernah bilang bahwa gue mau planning ke Ambon dan diselingi oleh suara ayam yang menyambut pagi hari di Desa Eri, Desa Niwe, Ambon, Maluku, Indonesia Timur. Nah itu hari ini, bulan ini tepatnya gue udah berapa ya, 9 bulan ada di Ambon, Maluku, Indonesia Timur. Kenapa gue bilang Ambon, Maluku, Indonesia Timur? Karena penjabarannya gini, kalau Ambon itu ada di Maluku dan Ambon menjadi ibu katanya Maluku. Nah, Malukunya sendiri itu terdiri dari hampir sekian banyak pulau, mungkin kurang lebih 1000 ya, atau 1000 lebih kali, kayak gitulah. Jaga di manakah Maluku berada di Indonesia bagian timur gitu ya. Jadi kenapa gue bilang Ambon, Maluku, Indonesia Timur ya karena itu, supaya jelas. Kadang-kadang kan kalau kita bilang Ambon gitu kan, gimana tuh Ambon gitu, jadi supaya jelas dibilang Maluku karena Ambon itu ibu katanya Maluku. Nah, Maluku itu sendiri, ya berada di Indonesia bagian timur, kayak gitu, jelas ya. Nah, ini hari gue mau bersyukur banget sama Tuhan karena pagi ini Tuhan Yesus luar biasa banget masih memberikan gue nafas hidup, masih bangun pagi, masih ngelihat cerahnya pagi hari. Tapi gue nggak kasih gambar. Kenapa? Karena ya masih belum terlalu pagi juga. Udah pagi sih, tapi belum terlalu terang gitulah. Dan emang kali ini gue pengen bikin video yang gak ada gambar. Karena tuh gini guys, kemarin-kemarin kalau gue bikin video yang ada gambar, itu pasti apa ya, lagi di live streaming kan kemarin tuh di live streaming, dan gue lagi live streaming, lagi cuap-cuap gitu kan sambil menghadap kamera, in front of the camera. Terus juga posisi baterai HP gue tuh masih banyak sih gitu ya. Dan bukan posisi, kondisi HP gue tuh masih banyak, kapasitasnya masih oke, dan HP tuh kondisinya di charge gitu kan, di charging. HP kondisinya di charge, dan gue posisinya live streaming. Atau siaran langsung, tapi ternyata udah berapa menit durasi, kalau nggak salah sih udah di atas 10 menit ya, mati tuh HP kayak gitu, HP-nya mati. Jadi
Ya udah deh, nggak bisa dilanjutin lagi live streaming ya, karena gitu deh, HP gue nih LG, dan kalau teman-teman bilang sih mesti harus diganti baru lah, ini itulah. Mesti dilem biru, lempar ganti baru. Tapi sabar guys, ada waktunya, oke? Dan gue percaya bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Kayak di kitab apa tuh? Di kitab Pengkhotbah. Kalau nggak salah sih Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 itu di sana tertulis bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk mencintai, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk apa lagi ya? Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merombak yang dibangun. Kalau istilah zaman sekarang renovasi kali ya, gitu, atau ya dibangun baru juga bisa sih. Terus lagi ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Lalu ada waktu untuk datang dan ada waktu untuk pergi. Ada waktu untuk berjumpa dan ada waktu untuk berpisah. Ada waktu untuk mati dan ada waktu untuk hidup. Jadi untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu untuk punya duit, ada waktu untuk gak punya duit. Ya kira-kira gitulah. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bangun. Ya pokoknya for everything there is a time. Dan di situ tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 10 bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, for everything. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. God makes everything beautiful in His time. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan tuh? Ya kita nggak pernah tahu ya, karena menurut gua nih ada sisi gini guys, ada pemikirannya Tuhan, ada pemikiran kita, ya kan? Pemikiran Tuhan seringkali banyak kali nggak sama. Ya itu ada, kalau nggak salah tuh ada di kitab Amsal tuh. Jalan Tuhan bukan jalan kita, ya kan? Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Bedanya tuh seperti langit dan bumi, gitu. Antara pikiran Tuhan dengan pikiran kita, antara jalan Tuhan dengan jalan kita. Kok bedanya seperti langit dan bumi? Ya iyalah, karena kan Tuhan yang menjadikan langit bumi, Elohim, di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Dan segala isinya berarti termasuk kita dong, ya kan? Nah kalau Dia yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, termasuk kita, ciptaannya, itu nggak mungkin dong pemikirannya sama, pola pikirnya sama, ya kan? Sedangkan manusia dengan manusia yang diciptakan Tuhan aja, rambut boleh sama hitam, pola pikir ya beda-beda, ya kan? 12 murid Yeshua HaMashiach pun punya pola pikir atau mindset yang berbeda, gitu loh. Jadi memang hidup ini perlu banyak hal yang tidak harus selalu sama. Jadi serupa tapi tak sama, itu menurut gue tuh bagus banget, ya kan? Tapi kalau semuanya sama, ya kan, semuanya sama warna, sama mindset, menurut gue itu kayaknya aneh ya.
Itu kayaknya aneh gitu loh menurut gua nih, kayak gitu. Jadi ya gimana ya, harus tetap ada perbedaan. Tuh kalau ayam kan berkokok, kalau anjing menggonggong, ya enggak. Terus kalau burung cuit cuit kayak gitu. Terus kalau punya apa lagi, beli jangkrik lain lagi kan. Itulah perbedaan ya, ciptaan Tuhan. Jadi emang jadi kalau ada orang yang bilang gini, kalau ada orang yang bilang kita bersehati, gue satu hati dengan dia misalnya, atau gue udah nyatu dengan dia, gue balik bertanya itu maksudnya tuh apa tuh? Kalau bisa nyatu itu dalam hal apa dulu gitu kan? Sedangkan pasangan nih, contoh nih ya, pasangan suami istri aja tuh bisa nggak nyatu, ya kan? Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya karena memang faktanya seperti itu yang terjadi di bumi ini. Itu sebabnya ada perceraian, bahkan tingkat perceraian dalam pernikahan itu belakangan ini marak banget, tinggi sekali. Ya salah satu penyebabnya sih menurut gua ya karena itu tadi, udah tidak ada kesatuan hati, ya kan? Udah tidak ada kesatuan hati yang menimbulkan perbedaan pendapat, udah susah untuk saling mengerti, susah untuk saling menghargai, dan dari situlah timbul cekcok dan sebagainya. Bahkan bisa dalam hal terkecil pun. Nah ini salah satu pemicu bukan pemicu sih ya, artinya gini, untuk menjadi satu itu menurut gua kayaknya nggak mungkin ya, siapapun, apakah antara teman atau ya gue sih bicara lingkup teman ya karena gue belum nikah jadi gue bicara lingkup teman, komunitas. Kalaupun ada kesatuan hati mungkin bisa terjadi, tetapi sejauh kita masing-masing bisa menjaga hati, ya kan? Satu hati seperti itu kan dalam firman Tuhan juga ada tuh tertulis bahwa bersahati itu artinya satu hati gitu kan. Nah kesatuan hati menurut gua itu gak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kerendahan hati. Kesatuan hati tidak mungkin ada tanpa ada kerendahan hati terlebih dahulu. Kayak misalnya gini nih, gue rame sama si A gitu kan, gue debat sama si A, atau si A berdebat dengan si B dalam satu forum gitu kan. Terus bukan hanya si A sama si B, ada sekelompok orang lah gitu yang debat, dan itu sampai cukup meruncing perdebatannya gitu kan, adu argumentasi, dan si A, B, C, D ini ada dalam satu komunitas yang punya moto harus bersatu hati atau ada kesatuan hati, bersatu gitu kan. Nah ini repot kalau udah punya moto begini dalam satu komunitas atau organisasi, apakah itu komunitas rohani atau komunitas sekuler, organisasi rohani maupun organisasi sekuler. Ketika sebuah organisasi atau komunitas rohani maupun sekuler punya moto, punya icon ya, adalah kesatuan hati, bersatu, ya kan, mari kita bersatu gitu kan. Tapi ketika ada selisih paham, itu udah sebenarnya itu udah menyatakan bahwa mereka tuh nggak satu hati gitu. Jadi memang ya apa ya, dilema ya, atau ya dilema, karena untuk satu hati menjadi satu tuh nggak gampang loh.
mesti ada salah satu yang ngalah, mesti ada salah satu yang saya seperti dalam firman Tuhan bilang, menganggap yang lain lebih penting dari dirinya gitu. Jadi memang harus didahului dengan ya itu kerendahan hati, itu humble, dan itu susah banget guys. Dan gue ngalamin sih dimanapun ketika kita ada, dimanapun ketika gue ada ya, memang perlu ada penyesuaian. Seperti misalnya di sini nih, ini kampung halaman bokap gue, ya kan? Di kampung halaman bokap gue dilahirkan di sini, dusun atau desa Ering. Sebelum bokap gue kan pasti ada orang-orang tua di atasnya kan, ada opa gue atau opung bahasa Bataknya, atau kakek bahasa Indonesia, atau eyang tuh bahasa Jawa ya, kayak gitu. Nah, gue keluar dari Ambon itu umur 4 tahun katanya. Aduh, gue umur 4 tahun tuh udah keluar dari Ambon, tapi bukan gue yang keluar ya, bukan gue yang keluar. Yang keluar itu bokap gue. Keluar karena apa? Keluar karena dipindah tugaskan dari Departemen Penerangan Ambon ke Jakarta ya. Nah, karena dipindah tugaskan dari Departemen Penerangan Ambon ke Jakarta, ya satu keluarga ikut dong, ya istrinya, istri bokap gue atau nyokap gue, dan anak-anaknya gitu kan. Jadi bukan gue yang melangkah keluar ketika itu, bukan gue yang melangkah keluar dari Ambon atau dari tanah kelahiran gue, atau kalau istilah di Ambon bilang gini, tanah potong pusa. Nah gitu. Kenapa? Ya karena gue ikut bokap gue, dan umur gue waktu itu masih 4 tahun kurang lebih lah, seperti itu. Nah, berapa lama gue meninggalkan Ambon? Ya cukup lama. Kenapa? Ya karena kan gue sekolah di sana, di Jakarta, dan memang besar dari kecil di Jakarta. Jadi katanya ya besarnya di Jakarta, dan ya ada sih datang ke Ambon beberapa tahun lalu gitu ya, datang dan balik lagi karena ada pekerjaan job di Jakarta yang nggak bisa ditinggalkan. Wajar dong gitu kan. Menurut gue sih itu nggak ada masalah ya, kita mau berapa lama meninggalkan tanah kelahiran, mau puluhan tahun sekalipun, tapi ketika menurut gue nih ya, ketika kita kembali ketika kita ingat tanah kelahiran dan kita rindu untuk melihat tanah kelahiran, ya why, apa yang salah gitu loh. Kalau ada orang punya prinsip kalau udah keluar aja, menurut gua emang nih tanah siapa gitu kan, emang nih Ambon punya lu. Jadi kalau udah orang Ambon yang udah keluar terus nggak boleh masuk lagi gitu, ya enggak dong, itu kan hak kita. Bukan hak juga sih, artinya menurut gue itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang manusiawi ketika kita rindu kampung halaman, apalagi ada rumah di sini kan yang dibangun sama kakak gue, dan rumah ini bersejarah guys. Kenapa? Karena inilah mata rumah Lemua. Gue sih nggak terlalu ngerti ya apa tuh Lemua. Kakak gue tuh, dan ini kayak yang tahu, yang paham banget sejarah. Ada lagi sih, ada bukan cuman kakak gue, ada juga beberapa kakak saudara. Kakak gue ada satu lagi, Usimin. Nah itu juga paham banget tuh, apalagi sejarah pertanahan di Eri ini ya, Tanah Dati kayak gitu. Jadi emang gak mudah untuk penyesuaian ketika kita lama berada di kota di luar Ambon, ya kan. Ketika kita lama banget lah, puluhan tahun gak ada di Ambon, dan sekarang ada di Ambon gitu kan, apalagi di tanah kelahiran kampung halaman bokap gue. Dan menurut gue itu penyesuaian itu butuh waktu, it's taking time
itu customize ya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Menurut gue itu penyesuaian, yang namanya penyesuaian memang ya gampang-gampang susah sih, karena perlu belajar mengerti bahwa oh daerah ini seperti ini orang-orangnya gitu kan. Ya gitu deh. Jadi memang perlu bijak atau perlu wise gitu, perlu bijak dalam berpikir, perlu bijak dalam apa ya, dalam bertindak juga, dalam berkata-kata terutama ya. Emang karena mungkin gue kelamaan di Jakarta dan kita kalau di Jakarta itu kan udah biasa ngomong ceplas-ceplos gitu, ngomong apa ya istilahnya, ya ceplas-ceplos gitu, tanpa bermaksud menyinggung sebenarnya gitu. Dan ya memang terdapat perbedaan yang besar banget ketika kita lama di luar, ketika kita lama di Jakarta. Kayak gue gini kan, gue lama banget, kelamaan bahkan udah karatan kali di Jakarta, dan sekarang ada di Ambon. Nah, itu pun bukan di Ambon kota ya, tapi di desa halaman, kampung halaman bokap gue, namanya Eri kayak gitu. Dan kalau bicara pemandangan sih bagus, pemandangannya bagus banget, dan view-nya tuh di belakang rumah ini itu kayak bukit pegunungan gitu lah ya. Terus di depan tuh gereja, terus di agak turun-turun itu ya jalanan untuk mobil dan motor lewat, lalu agak turun lagi, nah itu udah perairan Teluk Ambon, dan itu view-nya bagus banget. Menurut gue tuh keren gitu. Kayaknya di Jakarta gue belum ketemu tuh. Ya ada sih, tapi ya tetap beda ya. Nah, kalau bicara soal lingkungan ya, di sini banyak saudara gitu. Saudara ya family ya, entah saudara ya saudara dekat, saudara jauh gitu. Jadi